Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review atau cerita terkait dengan tambal gigi aku di puskesmas. So, untuk kalian yang penasaran sama videonya, stay tune terus ya. Oke guys, jadi aku mau kasih informasi dulu nih sebelum bahas ke cerita selanjutnya. Aku ini tambal gigi sebelum aku dibehel. Jadi sama sekali kondisi aku tuh belum dibehel kayak gini sebelum ditambal. Jadi aku pergi ke puskesmas yang dekat rumah aku untuk tambal gigi. Nah, tambalan giginya itu tambalan yang gigi paling bawah. Ada yang paling ujung, namanya aku lupa gigi apa sih ya. Paling ujung itu dua-duanya berlubang. Satu lubangnya masih kecil, yang so pasti masih bisa ditambal nih guys. Tapi yang kedua itu bolongnya gede banget, sampai kayak kerowak. Kalian tau gak sih kalau jalan kerowak kayak gimana? Itu gede banget. Aku pikir itu nggak bisa ditindaklanjuti untuk ditambal, tapi ternyata so excited banget. Akhirnya aku nggak kehilangan gigi aku dong. Akhirnya itu masih bisa ditambal. Iya, tapi dengan ocehan dokter gigi yang ngomelin aku kenapa giginya bisa kayak gini. Ya, it's okay, aku dulu jorok banget sih, tapi ya sekarang masih kali ya mungkin. Nah, jadi itu giginya kondisinya parah banget. Aku nggak punya fotonya waktu gigi aku tuh belum dibehel, dan lubangnya juga aku nggak punya foto giginya. Jadi keadaannya dua gigi ini tuh sama-sama bolong, tapi beda kondisi. Yang satu bolongnya kecil dan yang satu bolong banget. Nah, itu aku udah cari. Kalau misalkan kita pergi ke rumah sakit, otomatis biayanya gede banget. Itu rentang 500 sampai dengan 1 juta bisa aja. Atau kalau bolongnya gede itu bisa rentang 1 juta sampai 2 juta. Tapi aku perginya tuh ke puskesmas karena aku tahu di puskesmas tuh ada pelayanan dokter giginya. Jadi aku pergi ke puskesmas. Dulu aku nggak pengen banget pergi ke puskesmas. Karena apa? Karena dokternya galak. Tapi alhamdulillahnya dokternya udah ganti. Sedari aku kecil ternyata dokternya bukan itu. Jadi alhamdulillah dokternya juga welcome sama keadaan gigi aku yang kayak gitu jeleknya. Dan dokter gigi juga nangani aku dengan baik. Nah, oke. Jadi singkat cerita, jadi pertama kali yang harus kalian lakukan kalau kalian mau tambal gigi juga di puskesmas, kalian harus pastikan punya kartu BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian udah punya kartu BPJS Kesehatan, kalian bisa cek di mobile JKN apakah kalian terdaftar di Vaskes yang mana. Kalau misalkan kalian terdaftar di Vaskes tingkat satunya itu puskesmas, kalian bisa datang ke puskesmas itu sesuai jam pelayanan di sana. Gak mungkin ada pelayanan poli di puskesmas yang malam-malam, gak mungkin sih, aku belum nemuin. Kalau kalian nemuin boleh kasih komen di bawah. Biasanya puskesmas itu pelayanannya tuh jam 7 hingga jam buka pelayanan pendaftaran itu jam 7 sampai dengan jam 11. Tapi bisa aja pelayanannya tuh bisa sampai habis zuhur. Tapi kalau untuk pendaftarannya biasanya rata-rata sampai jam 11 atau nggak setengah 12 siang. Nah, jika kalian cek ternyata Vaskesnya itu kalian terdaftar di klinik. Nah, kalau di klinik bisa aja dokter giginya prakteknya di malam hari, sore hari, atau pagi hari. Kalau di klinik itu bebas waktunya karena jam bukanya bisa sampai malam dan prakteknya juga bisa aja malam gitu. Nah, setelah kalian tahu nih jadwalnya, kalian cek lagi. Nah, semasa zaman pandemi COVID-19 itu semua pelayanan baik itu dokter umum, dokter gigi dan lainnya, baik di tingkat puskesmas, klinik ataupun rumah sakit itu dibatasi. Bahkan di tingkat puskesmas tuh ada yang dinonaktifkan, ada yang masih gitu. Karena
untuk membatasi mobile masyarakat gitu kan. Nah makanya kalian coba cek dulu, tanyakan dulu ke Vaskes. Kalau udah tahu kalian terdaftar di Vaskes A nih, misalkan di Puskesmas A, kalian bisa kunjungi dan tanya apakah pelayanan gigi di sana sudah buka atau belum. Jika sudah, kalian tanyakan tindakannya untuk selanjutnya apakah bisa atau tidak gitu. Setelah konfirmasi kan enak gitu, jadi untuk balik selanjutnya kita juga enak. Kalau di klinik juga kalian harus konfirmasi sama kliniknya tersebut apakah dokter giginya sudah praktik atau belum. Soalnya rata-rata zaman pandemi COVID-19 tuh ada beberapa yang praktek dan ada yang tidak. Nah untuk aku sendiri, aku di Tambal itu sebelum pandemi banget, jadi kurang lebih tahun 2000 berapa ya, aku lupa, 2019 kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya, aku di Tambal itu udah lama banget. Abis itu langsung nih corona kayak ya aman banget nih jadi nggak ngerasain drama-drama gigi berlubang lagi, alhamdulillah. Nah untuk step yang selanjutnya, setelah kalian tahu Vaskesnya di mana, terus dokter gigi misalkan udah praktek, kalian bisa langsung datang ke puskesmas atau klinik dan melakukan konsultasi. Step yang pertama tuh harus konsultasi dulu, gak mungkin sih langsung tindakan, biasanya jarang banget. Konsultasi dulu, kalian dilihat, dicek bagaimana kondisi giginya, apakah perlu tindakan di Vaskes tingkat 1 atau selanjutnya dirujuk, yaitu ke rumah sakit yang bisa menangani keluhan gigi kalian. Oke, tahap selanjutnya setelah konsultasi, kalau kalian dirujuk ya kalian perginya ke rumah sakit yang dituju atau tempat rumah sakit yang kalian pilih. Berarti kalau dirujuk itu dokter gigi di Vaskes tingkat 1 tidak bisa menangani, bukan tidak bisa sih, bisa, tapi karena kemungkinan alatnya tidak ada atau kasusnya berbeda yang harus ditangani di rumah sakit gitu. Nah kalau kalian ternyata bisa nih ditangani di puskesmas atau klinik, kalian balik lagi untuk melakukan tambal gigi. Tapi waktu aku tambal giginya itu yang pertama itu sementara, jadi cuma berapa hari ya, aku juga lupa, waktu itu seminggu deh kalau nggak salah. Jadi seminggu tuh aku lupa berapa hari, sorry ya, tapi yang setahu aku ditambal sementara dulu, ditambal sementara, dikasih obat, tambalan sementara itu tambalannya yang gede banget ya. Kalau yang gede banget tuh aku perlu 2 kali balik ke puskesmas untuk melakukan tindakan. Tapi kalau yang tambalan yang kecil cukup 1 kali aja, enak banget kan. Jadi cukup 1 kali datang, aku langsung ditambal. Waktu itu tambalannya kecil dan alhamdulillah tambalannya permanen. Nah yang kemudian yang kedua, aku datang lagi karena itu bolongnya gede banget. Aku cuma dikasih tambalan sementara, isi itu dalamannya ada obat, ada kapas dan lain-lain. Kemudian aku datang lagi untuk ditambal permanen. Dan alhamdulillah, kalian yang bilang tambalan puskesmas itu jelek, ternyata tidak guys, tidak. Tambalan puskesmas itu sama dan bukan hampir sama lagi, dan emang sama kayak di klinik-klinik yang berbayar. Contohnya aku alhamdulillah masih bagus banget tambalannya, gak ada yang ini tambalannya bukan yang ada ya, tambalannya belakang tidak ada yang bolong. Sampai sekarang alhamdulillah giginya tambalannya masih kuat dan masih terjaga dengan baik, alhamdulillah. Jadi tambalan puskesmas tuh bagus banget dibandingin sama klinik-klinik yang berbayar. Oke guys, gitu dulu videonya. Untuk kalian yang belum jelas mengenai pembahasan aku kali ini, kalian bisa komen di bawah, ajukan pertanyaannya apa. Insyaallah bakal aku balas satu persatu. So, seperti biasa, like video ini kalau kalian suka, komen pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan ke aku, serta subscribe YouTube channel aku supaya nggak ketinggalan lagi info terbaru dari aku.
So sampai sini dulu videonya, dadah.